Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Kita mulai dengan melafazkan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, ukhti fillah rahimakumullah. Kembali lagi setelah sekian lama kita tidak aktif ya. Tidak aktif di channel. Tapi dakwahnya tetap jalan ya. Kita udah lama nggak menyapa para subscriber, para penonton channel Dai Misi Akhwat ya. Sehingga alhamdulillah mungkin ini adalah tombol kangen gitu ya. Untuk pengobat rindu para penonton sekalian terhadap kegiatan-kegiatan Dai Misi Akhwat. Ya, karena memang sudah agak lama nggak tampil di channel. Kalau kegiatan Dai Misi Akhwat yang tetap berjalan tapi tidak masuk di channel itu sebetulnya banyak. Ya. Antara lain misalnya kegiatan pembinaan santri-santri Kalong. Ya. Karena di Pondok Pesantren Al-Hadid ini kan ada santri Mukim, ada santri Kalong ya. Nah ini Dai Misi Akhwat ini yang mengelola santri Kalong ya. Yang jumlahnya itu ada sekitar 100 orang ibu-ibu dan mbak-mbak. Karena memang santri Kalongnya untuk saat ini banyak yang, bukan banyak, hampir semuanya ya. Hampir semuanya emak-emak gitu ya. Sehingga ini di bawah komando dari Dai Misi Akhwat yang mengelolanya. Ya. Sehingga mereka sibuk juga di situ, ngurus pendaftaran, ya, ngurus celengan santri, gitu ya. Bahkan kegiatan ekonomi dari Dai Misi Akhwat juga berjalan. Ya. Antara lain mereka sekarang Dai Misi Akhwat ini akan memproduksi VCO, Virgin Coconut Oil, ya, atau minyak minyak kelapa gitu ya. Minyak kelapa perawan kan, kalau Virgin Coconut Oil itu artinya ini, yang sangat berguna ya untuk kesehatan. Ya. Jadi nanti insya Allah kalau sudah di launching ini baru dalam kemampuannya, nanti kan kita launchingkan ya untuk bisa dipasarkan. Karena memang setiap dakwah membutuhkan uang ya. Dan uang yang kita dapat itu akan lebih terhormat ketika kita tidak banyak meminta. Ya, akan tetapi kita berusaha. Kita keluarkan kemampuan kita teteskan keringat kita, ya, berdagang sebagaimana yang diajarkan, yang menjadi sunnah dari baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan juga mereka sibuk mengelola WA group dari sahabat dari Misi Akhwat ya. Dan sekarang alhamdulillah udah mulai aktif ya. Anggotanya juga semakin bertambah, walaupun memang belum kita buka secara terbuka ya, karena memang masih pilihan ya. Baik ya, itu sekedar kabar-kabar tentang kegiatan dari Misi Akhwat yang sudah lama tidak tampil di channel. Nah sekarang sudah ada ya, nanti ada kamera 2 itu yang khusus mensyuting mereka-mereka ini. Ada Mbak Ratna, ada Mbak Putri, ada Mbak Mila, ada Mbak Uti, ada Mbak Dipa, Evangelista Maratua Simare-Mare, ada Mbak Helen Arasita, gitu ya. Mbak Arin, ada Mbak Bu Ilma, ya. Mbak, ada Bu Hikmah, ada Bu Muji, ada juga ada ibu-ibu nih, ada Bu Asi, ada Dek Safa, ya. Campur ya, karena memang yang menjadi Dai Misi Akhwat itu yang penting berjenis kelamin perempuan, yang penting akhwat ya. Yang penting muslimah ini, mau dia masih gadis, mau dia sudah menikah, mau dia mak-mak,
nenek-nenek juga boleh, yang penting punya gairah untuk berdakwah fisabilillah, khususnya dakwah kristologi ya. Oke, baik. Tema kita pada malam hari ini adalah apa itu temanya? Coba dibacain. Nah, dia pengaruh sihir, magic, gitu ya. Yang ditujukan, yang diperuntukkan, yang disasarkan ya kepada para mu'alaf dan murtadin. Intinya begini, yang mau kita kupas kan sering kita dengar apa, desas-desus, dengar berita. Oh itu jangan-jangan disantet itu sama pendeta, jangan-jangan itu dikirimin sihir sama misionaris, sama penginjil, atau sama keluarganya yang masih non-muslim ini. Nah, beneran nggak nih kan ya? Apa iya ada? Kan begitu ya. Terus kalau misalnya ada, apa yang harus kita lakukan untuk menangani kasus-kasus macam itu kan? Baik ya. Kalau kita bertanya kepada Dai Misi Ahmad di Laboratorium Sains Kristologi, tentu kalau ditanya apakah ada kasus-kasus sihir yang ditujukan pada mu'alaf atau murtadin, kira-kira kalian jawabnya apa berdasarkan pengalaman kalian? Ada nggak kira-kira? Ada nggak kira-kira? Nah, jawaban mereka sudah jelas, ada. Ya. Kenapa mereka berani bilang ada? Karena ada kasusnya. Ya. Ada contoh soalnya kan gitu ya. Kalau kita belajar matematika nih soalnya, gimana bisa ngerjain soal itu? Ada contoh soal, baru bisa dikerjain. Kalau nggak ada contoh soalnya bisa dikerjain nggak? Ya mana bisa. Ya, sama ketika kita bicara, ada indikasi ya pengiriman sihir ya, kepada mu'alaf, kepada murtadin. Nah, dia. Nah, terus kemudian setelah dikonfirmasi kebenarannya, iya benar lu. Kemudian bagaimana caranya kan gitu ya, untuk menangani kasus-kasus semacam ini. Nah ini yang menarik ya. Pertama kita coba urut secara adil ya dan jujur. Karena kalau kita bicara di dakwah kristologi di dalam Laboratorium Sains Kristologi atau LSK Al-Hadid, yang di bawahnya ada Dai Misi Ahmad juga. Ya, salah satu pedoman dalam dakwah di sini adalah kejujuran. Setelah kejujuran yang kedua apa? Fair play. Apa itu fair play itu? Bermain sportif kepada para misionaris. Walaupun mereka rival kita, mereka itu adalah lawan kita di lapangan, ya. Kita harus sportif sama mereka. Kalau memang A bilang A, kalau B bilang B, gitu ya. Nah, apa yang Abi maksud nih? Oh, mungkin untuk teman-teman di luar sana, teman-teman di sini dari misi akhwat semuanya memanggil saya bukan ustadz, bukan kiai, ya, tapi panggil saya Abi gitu ya. Kenapa? Karena mereka ini udah seperti anak-anak buat saya gitu ya, sehingga saya manggilnya Abi. Ya, semua sama, mau ibu-ibunya, mau yang anak-anak, ya, mau yang masih remaja, semua manggilnya Abi. Ya. Jadi supaya antara Abi di sini dengan yang ada di pondok itu dekat ya, tidak ada gap. Kalau manggilnya Pak Kiai itu kan kesannya kayaknya nanti sungkan gitu ya, kalau mau curhat, mau nyeritakan unek-unek apa kan. Dengan dipanggil Abi lebih simpel. Walaupun ada juga yang lucu tuh kayak Bu Asi manggilnya malah Bapak Abi gitu. Padahal manggil Abi aja cukup, tapi dia manggilnya Bapak Abi ya. Kalau bisa dari rumah Abi minta apa? Terima kasih nggih Bapak Abi. Nah, Abi jawab ya sama-sama Bapak Pucung gitu ya. Bercanda gitu ya. Nah, jadi pertama begini. Ini patokan dasar nih. Menjawab pertanyaan di atas. Kalau ini kita jadi kalimat pertanyaan ya. Apakah ada pengaruh sihir ya yang ditujukan pada para mu'alaf dan murtadin? Jawabannya ada. Tapi ada komanya ya.
Karena kita tidak bisa memastikan 100%. Kenapa? Kira-kira bisa jawab nggak? Kenapa kita nggak bisa memastikan, oh ini pasti sihir. Yakin ini, aku yakin ini sihir. Kenapa kita nggak boleh bilang, udah pasti 100% ini sihir? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa ya? Karena apa? Ya, betul. Ya. Nggak bisa kita buktikan secara empiris, ya. Secara apa namanya itu teoritis juga nggak bisa. Namanya juga sihir. Ini sesuatu yang gaib. Ya. Sesuatu yang gaib itu sesuatu yang tidak kelihatan. Walaupun bisa kita rasakan, kita lihat akibatnya. Tapi penyebabnya, betulkah ini sihir? Nah ini kan nggak bisa kita pastikan. Karena kalau kita bilang, iya ini pasti sihir, masih akan harus ada pertanyaan turunannya. Siapa yang mengirimkan sihir? Atau siapa nenek sih sihirnya, kan begitu. Ya nggak? Kalau kita berani bilang ini pasti ada sihir, ini pasti sihir nih, bahaya. Repot. Kenapa? Karena pertanyaan turunannya harus dijawab. Siapa mak lampirnya atau mak lampornya kan ya? Siapa nenek sih sihirnya kan gitu? Yang mengirimkan sihir ini siapa? Kenapa sih kalau orang ngomong sihir pasti identik sama nenek-nenek bukan kakek-kakek? Ya kan? Yang ada itu kan nenek sih. Nggak ada kakek sihir. Kenapa ya? Nenek gayung. Ya. Jangan maghrib-maghrib jangan keluar, nanti ada umusibian kan ya. Nggak ada abisibian kan ya. Kan? Pasti kan ada itu ya, nenek-nenek. Ya, misalnya tadi nenek gayung. Yang ada mak lampir, nggak ada pak lampir kan. Coba buka surat apa namanya? Apa namanya itu? Temannya Anas itu Qul Falak ya. Surat Al-Falak tadi. Coba buka. Ada nggak tulisan nenek-nenek yang apa di artinya? Coba Marat yang punya HP dibuka. Qul a'udzu birabbil falak. Ya kan? Katakanlah ya Allah, aku berlindung padamu dari kejahatan. Hah? Kejahatan apa? Nah, terus nah, ya, dan dari kejahatan ini perempuan-perempuan penyihir, nenek-nenek sihir. Itu sebab makanya Al-Qur'an bilang yang jadi penyihir itu kebanyakan perempuan. Ya. Bunyi Arabnya gimana itu? Nah, wa min syarrin nafasati fil uqad, dan cuma baca artinya doang. Ya. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir, nah, yang meniupkan pada bulu-bulu talinya. Ya. Jadi simpul-simpul itu bulu-bulu kejahatan itu tadi. Sihir-sihir itu tadi. Karena Al-Quran bilang yang jadi penyihir itu perempuan, nenek-nenek. Ya makanya sekarang yang terkenal disebut nenek sihir. Kalau di situ ditulis laki-laki atau kakek-kakek, maka nanti ada juga kakek sihir gitu. Ini cuma intermezzo ya. Biar tahu aja sejarahnya. Nah, itu ya. Jadi kita nggak bisa memastikan itu sihir 100%, kan kita tidak bisa menjawab dari mana. Kita cuma bisa suudon. Ya, cuma bisa berprasangka yang buruk. Oh, misalnya contoh misalnya di sini mualaf ya, Diva mualaf. Bapaknya masih Kristen. Ini asli nih Diva ini. Angkat tangan nih Pak. Nah, itu kelihatannya. Ini melengkapnya Diva Evangelista Maratua si Mare. Nah, bapaknya masih Kristen. Tahu-tahu Diva sakit. Dokter bingung. Sehat kok, dicek semua, di ronsen, di lab semua normal.
tapi nggak bisa bangun ya. Ya, diruqyah udah. Alternatif sudah. Wah, ini nih jangan-jangan ini sihir kan begitu ya? Kan begitu ujung-ujungnya. Ya, jangan-jangan ini ada kiriman sihir dari siapa? Mesti yang dituduh masih keluarganya yang masih non muslim itu bapaknya kan gitu ya, keluarga bapaknya masih non muslim ya. Kayaknya nggak senang nih Biva jadi Islam kan gitu. Nah ini ya. Baik. Begitu juga misalnya kalau ada murtadin. Murtad karena apa? Ditanya. Saya tahu-tahu tiba-tiba mimpi ketemu Tuhan Yesus. Saya lagi jalan tiba-tiba datang cahaya, bruk. Wow ya. Berdirilah sosok berjubah putih, berjenggot panjang. Dengan mengatakan akulah adalah Tuhan Yesus. Nah, ikutilah aku. Besok dibaptis masuk Kristen murtad ya. Nah ini juga ada seperti itu. Terus kemudian si keluarganya yang muslim bingung. Dia tadinya muslimah yang solihah, pakai jilbab, rajin sholat, bisa baca Al-Quran, ya kan? Aktif di pengajian. Kok tiba-tiba murtad? Nggak tahu keluarganya. Ya, tiba-tiba nyanyi lagu gereja, ya. Kemudian apa namanya? Akhirnya ikut komunitas-komunitas murtadin gitu ya. Ini kan menjadi sesuatu yang akhirnya, kok bisa ya? Nah setelah kemudian ini kayaknya nggak normal nih. Kenapa? Karena dikit-dikit dia bilang saya ini menerima keajaiban dari Tuhan. Kalau dikasih tahu, dibukakan dalil, dikasih tahu ayat-ayat, saya selalu bilang nggak mempan. Ya. Buat saya itu kenapa saya jadi Kristen, kenapa saya murtad? Karena saya mengalami sendiri satu mujizat, yaitu Tuhan Yesus datang pada saya. Nah, sementara kalau saya jadi Islam nggak pernah ada Allah datang sama saya. Bahkan gitu ya. Ini kemudian lantas, wah ini jangan-jangan ya si murtadin ini murtad karena si sihir. Siapa tertuduhnya? Oh dia ini akhir-akhir ini akrab nih sama komunitas-komunitas Kristen yang ternyata banyak murtadin, pernah didatengin, diinjili gitu ya, ditinggalin nomor HP, terus kemudian sering berkomunikasi, akhirnya kemudian murtad. Ini jangan-jangan dikirimin tuh roh, dikirimin sihir-sihir gitu ya dari komunitas itu sehingga dia kemudian murtad dari Islam. Nah, itu paling cuma begitu. Ya. Sehingga sulit bagi kita memastikan ini adalah sihir. Kita hanya bisa sekali lagi menduga ada pengaruh sihir pada si mu'alaf atau si murtadin ini. Ya. Itu ya, itu harus dipegang. Yang kedua, kita tidak bisa memastikan, oh benar nih yang ngirimin ini si B, ini si Kristen, ini si pendeta, ini si misionaris, nggak bisa. Karena tidak punya bukti. Oh buktinya itulah ada Ustaz. Pas di ruqyah, jinnya ngomong, saya kiriman. Ya misalnya pendeta A, saya kiriman dari keluarganya si B. Lah apa bisa dipercaya yang namanya omongan jin? Kan begitu. Nggak bisa. Kalau kita percaya sama omongan jin, kita musyrik. Gitu ya. Jin ngomong begini, oh kamu itu kalau mau kaya, kamu harus baca sholawat 1.200 kali tiap hari selama 40 hari. Percaya, musyrik. Kenapa? Ya percaya sama jin yang ngomong. Kecuali yang ngomong baginda Rasulullah SAW dalam hadis kan begitu ya. Lain lagi urusannya. Ya, ada dalilnya. Ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, kan begitu pegangannya. Siapa yang mengamalkan suatu amalan atau perbuatan, tidak ada dalil atasnya, tidak ada dasarnya, tidak ada perintah Allah dan Rasulnya, maka akan ditolak. Ya, itu aja nggak mau. Apalagi ketika di ruqyah langsung tuh, gitu ya. Nah, langsung ala bapak, wah ini jin Kristen. Haleluya, haleluya, haleluya. Atau ditanya, kamu namanya siapa?
Ya, Petrus misalnya gitu. Oh, berarti jin ini namanya Petrus gitu ya. Kamu ngapain di sini? Murtatin orang ini. Oh, berarti memang benar nih kan ini. Sihir nih karena dia ngaku sendiri. Ya, siapa yang ngirim kamu? Ya, itu loh Tante Berta. Tante Berta ternyata si tantenya si Dipa misalnya. Wah, ini nih bener nih. Terus kita percayain, nggak boleh. Kita tadi ya, kita fair play ya. Walaupun itu sama orang kafir, kita juga harus adil. Nggak boleh terus kita main tuding tanpa ada ya dasar yang jelas. Ya, kecuali nih, kita pernah lihat si Tante Berta datang sama si Diva, mendoakan dia dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kembalilah kamu kepada Yesus. Kembalilah kamu ke jalan Tuhan. Diurapi namamu, diberkati namamu. Kembalilah kamu Diva ke jalan Tuhan. Pernah begitu, nah itu baru. Foto, klik, videoin, klik, nah itu bukti. Ya, itu begitu. Kalau omongan jin nggak bisa kita jadikan bukti. Ya. Oh, kok setelah didoain gitu si Diva jadi suka ngelamun, jadi sering mimpi ketemu Tuhan Yesus misalnya gitu ya. Jadi sering apa namanya nyanyi lagu-lagu gereja. Oh, berarti memang ada indikasi kuat ke arah sihir. Karena apa? Karena pernah kelihatan itu ada tantenya yang ngedoain dia tumpang tangan di atas kepalanya, apalagi membentuk salib di atas kepalanya misalnya begitu. Nah ini pasti nih bisa kita bilang begitu. Tapi kalau tidak nggak bisa kita bilang itu adalah sihir ulah dari si A si B, nggak bisa. Nah itu ya. Baik. Dalam banyak kasus ya yang kita tangani ya, orang-orang seperti ini tidak bisa yang masih dalam pengaruh ada indikasi pengaruh sihir, tidak bisa kita ajak berdiskusi secara ilmiah. Ya. Tidak bisa kita ajak dialog secara akademis. Mau kita sajikan dalil ya 1000 ayat Alkitab kayak 1000 ayat Al-Quran kayak 1000 hadis-hadis kayak 1000 referensi dari bapak-bapak gereja dari sumber-sumber kekristenan kayak diterima nggak sama dia gitu? Bisa diterima nggak sama orang-orang dalam pengaruh sihir ini? Hah? Ya mana bisa, betul. Ya. Kenapa tidak bisa dia terima? Karena yang jalan bukan logikanya. Tapi yang jalan itu adalah halusinasi atau hayalan, fantasinya dia. Dia mengimani kekristenan, dia murtad misalnya ya. Atau dia udah jadi mu'alaf, kemudian tiba-tiba balik lagi ya ke kekristenan. Ini dalam pengaruh alam bawah sadar. Seperti yang terjadi sama, ya saya sebut nama ya, mohon maaf. Tapi nggak boleh deh kaidahnya, sensor nih ya. Kita nggak boleh nyebut nama ya. Ada seorang mu'alaf terkenal mantan pendeta, tapi kalau sebut ciri-cirinya pasti pemirsa tahu. Asal Cirebon, sudah terkenal, sudah jadi ustadz, sudah disebut ustadz ya, sudah diundang ke seluruh Indonesia. Ya, dulunya pendeta masuk Islam. Tapi kemudian heboh. 2 tahun yang lalu murtad lagi di gereja, dibaptis, ada videonya. Rame. Nah, ketika rame-rame akhirnya dia si mantan pendeta yang jadi mu'alaf ini, jadi ustadz ini balik lagi ke Islam, syahadat lagi. Di sebuah pesantren di Cirebon. Ya, akhirnya dia udah jadi Islam lagi. Ketika ditanya kenapa kok kamu bisa murtad waktu itu? Jawabannya apa? Saya itu seperti orang nggak sadar kok. Yang saya lakukan itu semua seperti dalam pengaruh yang bukan diri saya sendiri. Itu jawabannya begitu. Setan disalahin sama dia. Ya kan? Nah ini nih ya contoh ya. Yang pernah terjadi dia contohnya. Makanya kemudian ketika kita mendapati kasus-kasus seperti itu, wah ini hujan ya. Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an. Dan kelemahannya kalau hujan di sini pasti bersih sekali. Ya mudah-mudahan Allah tahan sedikit nih ya sampai kajian kita selesai.
Jadi mendapati orang-orang yang masih dalam indikasi pengaruh sihir ini bukan pendekatan dialogis ya yang harus kita lakukan, tapi apa? Pendekatan ruhiyah, ya, pendekatan batiniah itu. Dan ini sudah kita buktikan ketika belum lama Dai Misi Akhwat kedatangan tamu dari ya Jakarta, ya seorang ibu yang murtad diantar suaminya ke sini, debat 6 jam. Alhasil nihil. Ya. Tapi kemudian sang suami belum menyerah, gigi luar biasa. Ya. Abi tawarin, anak Abi belum bisa ke Jakarta. Ada kawan Abi yang pintar berdebat, luar biasa dalil-dalil kekristenannya dia keluarin. Si bapaknya nggak mau suaminya. Suaminya tetap mantap minta sama LSK. Minta sama Abi. Kenapa? Menurut si suami, yang dibutuhkan istri saya bukan debat, tapi batin ini, ikatan batin. Bagaimana kekuatan batin dari Abi Yusuf bisa mempengaruhi si istri. Itu begitu. Dan memang seperti itu, persis cocok seperti yang diriset oleh LSK. Menghadapi murtadin-murtadin yang masuk Kristen karena pengaruh-pengaruh diduga sihir dan lain sebagainya, nggak bisa kita lakukan pendekatan dialogis, ya, karena dia akan mental, dia nggak akan mikir ke situ. Dikasih dalil juga dia nggak akan peduli, karena dia sambil nyanyi-nyanyi dalam hati kan begitu ya, ya. Dia sambil pengucap-ucap Yesus, Yesus, Kaulah Tuhanku, gitu aja, nggak akan kena. Tapi bagaimana kita lakukan pendekatan batinnya? Nah, kan suaranya lebih kencang ini. Kedengeran nggak? Oke, mudah-mudahan para pemirsa nggak terganggu sama suara hujan. Hujan itu nikmat dari Allah, ya. Tapi insya Allah aman. Oke, operator bilang aman suaranya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Maka bagaimana caranya menangani kasus-kasus seperti ini? Pendekatan batinnya atau penanganannya seperti apa? Ya. Apakah ruqyah menjadi satu-satunya solusi? Ya. Apakah misalnya dibawa ke alternatif, ke orang pintar misalnya, ke paranormal misalnya, ya, menjadi alternatif, menjadi pilihan untuk kita lakukan? Jawabannya tidak. Kenapa? Ya. Ruqyah syar'iyah sekalipun, yang syar'i sekalipun, tidak akan mampu menembus, ya, si murtadin, manakala si murtadin dalam keadaan menolak. Kan begitu. Abi udah sering bertanya, udah sering konsultasi, udah sering ngobrol, ya, sharing dengan para ustadz-ustadz, para kiai, ahli-ahli ruqyah syar'i. Ya. Beliau bilang, ruqyah itu tidak akan berhasil kalau orangnya ini tidak dalam kondisi setuju untuk diruqyah, kan begitu. Kalau si yang bersangkutan menolak, maka nggak akan berhasil ruqyah itu. Ya. Nah, ini terjadi sama salah satu pasien kita, ya, beberapa hari yang lalu, atas saran para asatid yang ada di Jakarta menyarankan bahwa, ya, salah satu binaan kita, mualaf ini nggak bisa sebut namanya, ya, karena masih off the record. Di ruqyah saja Ustadz, baik. Abi nggak pernah menolak saran orang yang baik, ya. Tolong siapkan ustadznya, datangkan, saya siapkan anaknya, si mualaf ini. Ya. Betul lah, ini jam 11 malam ustadznya datang. Ustadz ahli ruqyah syar'i ini, ya, bukan ruqyah yang campur-campur apa dukun, bukan, ini ruqyah yang syar'i. Apa yang terjadi? Si mualaf ini yang terindikasi kena sihir ini cuma senyum-senyum aja kok. Ustadznya bilang, ini mah percuma di ruqyah. Kenapa? Dianya nggak mau di ruqyah kok, menolak. Dia merasa dirinya baik-baik saja kok. Nah, ya sudah, saran Ustadz gimana? Nggak apa-apa, insya Allah nggak ada apa-apa kok.
Ya, kita dengarkan kan saran Ustadznya. Nah ini contohnya yang pernah yang terjadi baru beberapa hari yang lalu. Berarti rukyah itu bukan satu-satunya solusi. Bisa jadi solusi, bukan berarti Abi bilang rukyah nggak mempan, bukan. Bisa jadi solusi manakala situasi kondisi yang bersangkutan itu memang sudah satu frekuensi dengan ustadz yang akan merukyah. Kemudian apakah perlu datang ke orang pinter? Jangan ini. Yang pasti LSK menolak. Ya. Opsi kalau ada orang yang mu'alaf atau murtad karena ada pengaruh indikasi sihir dibawa ke orang-orang semacam ini. Karena kita harus menjaga kemurnian tauhid kita kepada Allah. Nggak boleh kemudian kita bercampur dengan yang berbau musyrik kan begitu. Nah itu ya. Kemudian lantas yang seperti apa Ustadz? Nah, solusi yang kami miliki, sekali lagi ya, kalau masalah di tempat lain ada solusi lain, ya nggak masalah. Kita kan justru di sini sharing ya, cara dilakukan bisa macam-macam. Ya, tapi khusus di LSK, ya, yang kita lakukan solusinya ada dua, yaitu metode rehabilitasi akidah dan metode imunisasi akidah. Itu yang selama ini kami lakukan untuk mengembalikan yang murtad, ya. Kemudian yang kedua untuk mempertahankan yang mu'alaf ini. Yang mu'alaf ini kadang-kadang ya dipengaruhi oleh keluarganya yang masih non-muslim untuk kembali lagi jadi ke agama yang lamanya. Kita pertahankan, kita bentengi. Ya. Kemudian yang murtadin ini kita upayakan mumpung belum terlanjur jauh supaya dia bisa kembali lagi jadi Islam kan begitu. Ya metodenya cuma dua ini, rehabilitasi dan imunisasi akidah. Caranya gimana? Harus dimasukin ke sini, ibarat rumah sakit itu nggak bisa ngobatin dengan cara berobat rawat jalan. Ada dokter kalau penyakitnya udah kronis, udah parah, kemudian tetap dikasih rekomendasi rawat jalan. Pasti dirujuk kan begitu. Kalau dokternya udah nggak bisa nanganin nih, dirujuk ke rumah sakit A. Masuk rumah sakit pasti masuk yang namanya IGD atau UGD. Ya, di UGD diobservasi 1 hari 2 hari tambah parah langsung masuk ICU, intensive care unit. Nah, sampai di ICU tambah parah, ya masuk kamar mayat habis itu. Kan begitu urutannya. Kalau habis dari ICU sembuh, masuk ruang perawatan kan itu ya. Ada bangsa kelas 1, kelas 2, kelas 3, VIP, ya, pavilion, macam-macam lah namanya. BPJS ngantri dari subuh. Asuransi panjang antriannya. Mandiri tunai, langsung jalan tol, cepat pelayanannya. Ya. Allahumma shayyiban nafian. Sehingga kalau sudah mendapati kasus mu'alaf maupun murtadin yang sudah mengkhawatirkan, nggak bisa hanya sekedar rawat jalan, datang ajak debat, ada diskusi, pulang nggak bisa. Harus masuk dirujuk di Pondok Pesantren Al-Hadid, pusat rehabilitasi akidah dan akhlak kan gitu ya. Ibarat rumah sakit itu di sini rumah sakitnya. Ya, harus dirawat inap secara intensif di sini. Dipantau 24 jam ya. Diobservasi atau bahasa kerennya kan begitu ya. Sampai betul-betul dicari ini penyakitnya di mana sumbernya, kan begitu. Setelah ketemu dicari, dipilih obat apa yang tepat buat si mu'alaf atau si murtadin ini. Dipantau selama beberapa hari ya, beberapa minggu sampai betul-betul sembuh, dia kembali lagi jadi Islam, bertobat ya, kuat menjaga imannya, akidahnya. Ya, begitu caranya. Dan alhamdulillah ya, ketika ada mu'alaf bermasalah, banyak Al-Hadid ya berkorban untuk membantu. Termasuk seperti kasus waktu kita menyelamatkan Bu Muji dan anak-anaknya.
kan begitu. Alhamdulillah sampai sekarang beliau istiqomah di sini. Ya, sampai penonton di YouTube itu channelnya hampir 1 juta viewer tuh ceritanya Bu Muji itu. Yang judulnya Dipaksa Murtad itu. Ya. Nah sekarang kita juga lagi nanganin mu'alaf yang dipaksakan untuk kembali lagi ke agama semula. Ya. Kita minta bantuan sama teman-teman Dewan Dakwah, kita minta bantuan sama teman-teman MCI, kita minta bantuan sama teman-teman PA 212. Ya macam-macam, pokoknya siapa yang bisa membantu, ayo bantu. Karena ini pekerjaan umat. Sampai segitunya hanya untuk mempertahankan akidah saudara muslim kita. Begitu juga ketika menangani murtadin. Ya. Nggak bisa kita kemudian asal-asalan hanya sekedar sambil lewat, nggak bisa. Butuh perhatian khusus, butuh penanganan khusus, yang ini nggak bisa kita remehkan. Makanya keberhasilan menangani kasus-kasus seperti ini baru bisa diukur, ya, persentase keberhasilannya ini besar atau kecilnya itu kalau sudah dimasukkan ke sini, direhabilitasi akidahnya, baru nanti bisa kelihatan hasilnya seperti apa. Ya, makanya solusinya di papan tulis jelas ya. Solusinya 1, rehabilitasi akidah. 2, imunisasi akidah. Nggak bisa yang lain. Ya, kecuali kalau kasusnya itu belum parah. Mungkin bisa ya sekali 2 kali kita tanganin dia udah kuat imannya. Tapi kalau sudah parah nggak bisa. Harus rawat inap, harus masuk ICU. Ya, ditangani betul-betul. Nggak main-main. Dengan segala resikonya. Ini. Jelas ya, Daya Misi Akhwat ya. Nah, para pecinta channel DMA yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah masuk waktu Isya ya. Tampaknya kita sudahi, dan juga hujan yang deras ini, atapnya ini hanya atap baja ringan yang kayak seng, jadi berisik sekali suaranya. Ya, mungkin kita akhiri dulu ya diskusi kita, sharing kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan rutinkan untuk kajian-kajian sharing seperti ini dengan tema-tema yang lain. Bisa juga nanti disambung kalau memang respon dari para penonton cukup banyak. Silakan nanti jangan lupa yang belum subscribe ya, subscribe channel Daya Misi Akhwat ini DMA, kemudian kasih tanda like, jempol, pencet tombol lonceng untuk notifikasi video-video berikutnya, dan tulis komentar di bawah itu. Ya, komentar yang baik boleh, kritik saran boleh, bebas. Ya, demikian ya. Kita sudahi dulu, kita bergegas untuk persiapan sholat Isya berjamaah, dan hujan ya, mudah-mudahan hujan ini berkah dan manfaat buat kita. Kita tutup dengan baca kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.